Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Meldeyanti, NIM 1904010141. Baiklah, di sini saya akan membuat video di mana video kali ini untuk memenuhi tugas final saya pada mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Nah, adapun materi yang saya akan presentasikan kali ini yaitu kebijakan dan instrumen moneter dalam Islam. Adapun pengertian kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter ini merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi, mencapai pekerja penuh, atau lebih sejahtera. Nah, kebijakan moneter dapat dilihat dalam mengatur standar bunga pinjam atau margin requirement. Nah, kapitalisasi bank atau bahkan bertindak sesuai dengan peminjaman usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Nah, kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, keseimbangan neraca pembayaran, dan keseimbangan eksternal, keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni mencapai stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Nah, adapun tujuan kebijakan moneter. Dalam penerapannya, kebijakan moneter dilaksanakan melalui berbagai cara, termasuk penyesuaian suku bunga, pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah, dan mengubah jumlah uang tunai yang beredar dalam pasar. Dengan kata lain, kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilitas harga. Nah, kebijakan ini diambil oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia dengan tujuan memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang yang dapat dilakukan antara lain dengan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Kebijakan moneter sendiri meliputi langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk dapat mengubah penawaran uang atau mengubah suku bunga yang ada dengan tujuan untuk memengaruhi pengeluaran dalam perekonomian. Adapun pada bagian C yaitu instrumen kebijakan moneter dalam Islam. Ada instrumennya yang dari dua mazhab. Adapun dua mazhab tersebut, yang pertama mazhab Istiqsaduna pada masa awal Islam dapat dikatakan bahwa diperlukan suatu kebijakan moneter dikatakan untuk tidak adanya sistem perekonomian atau minimnya penggunaan uang. Adapun mazhab yang kedua yaitu mazhab mainstream. Nah, tujuan dari kebijakan moneter adalah maksimalisasi sumber daya atau resources yang ada agar dapat dialokasikan pada kegiatan perekonomian yang produktif. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang instrumen kebijakan yang ditinjau untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang atau MD agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian. Adapun mazhab alternatif sistem moneter yang dianjurkan oleh mazhab ketiga ini adalah Shuratic Process, yaitu di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan sektor real. Nah,
adapun contoh dari konsistensi dari sistem moneter Islam supaya uang bergerak di semua kalangan masyarakat, diantaranya yang pertama adanya soft mal bagi kekayaan yang mencapai nisab. Nah, sehingga orang yang mempunyai kekayaan lebih dapat tersalurkan pada orang yang tidak memiliki kekayaan untuk bertransaksi ekonomi. Yang kedua, adanya pajak bagi harta yang ideal atau tertahan. Nah, hal ini juga upaya agar harta berputar di semua kalangan. Yang ketiga, penggunaan sistem bagi hasil atau profit and loss sharing dalam transaksi finansial atau secara garis besar bahwa jika harta dapat berputar. Adapun pada bagian D yaitu prinsip-prinsip kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, ada kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudara yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Yang kelima, kekayaan harus diputar. Yang keenam, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Nah, kebijakan moneter Islam haruslah bebas dari unsur riba dan bunga bank. Itulah pembahasan materi saya pada tugas mata kuliah ekonomi moneter Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.